Orang benar akan hidup oleh, kalau tidak dengan iman, orang itu gimana? Kalau tidak dengan iman, orang itu bagaimana? Mati. Apa istilah mati? Tidak benar. Apa istilah mati? Tidak benar. Orang Kristen itu bukan dilihat di mujizat-mujizatnya. Kesimpulan pada akhirnya, orang Kristen itu kelihatan dia benar nggak? Itu ukuran kesimpulan. Supaya kita jangan taruh nilai kita yang sama dengan dunia ini. Ini penting sekali saudara. Makanya Paulus bilang apa? Dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tahu nggak terminologi keyakinan yang kokoh? Yang tidak bisa goyah. Karena apa? Bapak Ibu sepakat nggak kita firman itu kekal? Sepakat nggak kita firman itu nggak boleh berubah? Siapa yang merubah firman akan dihukum. Firman itu kekal, nggak berubah. Kebenaran itu kekal, tidak berubah. Makanya jangan pegang yang lain. Karena yang lain bisa berubah. Ini penting sekali. Makanya di gereja seringkali nggak ngerti tentang iman. Ini penting sekali. Sederhana, tapi kita mempersulit diri karena kita nggak ngerti iman. Bapak, Ibu, saudara kekasih, saya tanya Anda, ada nggak orang sakit datang ke dukun? Jawab dong. Untuk apa? Bisa ngerti? Ada nggak orang sakit datang ke Tuhan Yesus? Untuk apa? Kalau itu penekanannya, memang Yesus Anda anggap dukun. Ini yang mengerikan sekali tanpa sadar. Bedakan percaya dengan beriman. Bedakan apa? Percaya dengan beriman. Perhatikan baik-baik. Shalom. Saya sangat membutuhkan keseriusan, kesungguhan, dan konsentrasi Anda mendengarkan firman hari ini. Saya harus berani katakan, untunglah Anda sebelum mati mendengarkan firman ini. Supaya Anda mulai lempeng bicara iman percaya Anda kepada Tuhan. Mari kita buka Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ini ayat terkenal sekali. Sayang saking terkenalnya orang gak ngerti. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya baca ayat 16, saudara baca ayat 17. Katakan amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lanjut. Orang benar akan hidup oleh, kalau tidak dengan iman, orang itu gimana? Kalau tidak dengan iman, orang itu bagaimana? Mati. Apa istilah mati? Tidak benar. Apa istilah mati? Tidak benar.
Orang Kristen itu bukan dilihat di mujizat-mujizatnya. Kesimpulan pada akhirnya, orang Kristen itu kelihatan dia benar nggak? Itu ukuran kesimpulan. Supaya kita jangan taruh nilai kita yang sama dengan dunia ini. Ini penting sekali saudara. Makanya Paulus bilang apa? Dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tahu nggak terminologi keyakinan yang kokoh? Yang tidak bisa goyah. Karena apa? Bapak Ibu sepakat nggak kita firman itu kekal? Sepakat nggak kita firman itu nggak boleh berubah? Siapa yang merubah firman akan dihukum. Firman itu kekal, nggak berubah. Kebenaran itu kekal, tidak berubah. Makanya jangan pegang yang lain. Karena yang lain bisa berubah. Ini penting sekali. Makanya di gereja seringkali nggak ngerti tentang iman. Ini penting sekali. Sederhana, tapi kita mempersulit diri karena kita nggak ngerti iman. Bapak, Ibu, saudara kekasih, saya tanya Anda, ada nggak orang sakit datang ke dukun? Jawab dong. Untuk apa? Bisa ngerti? Ada nggak orang sakit datang ke Tuhan Yesus? Untuk apa? Kalau itu penekanannya, memang Yesus Anda anggap dukun. Ini yang mengerikan sekali tanpa sadar. Bedakan percaya dengan beriman. Bedakan apa? Percaya dengan beriman. Perhatikan baik-baik. Anda pernah baca Lukas 17 kan? Kebangetan kalau Anda nggak pernah baca. Itu sangat bagus. Yesus mengajar Petrus dan kawan-kawan. 10 orang sakit kusta. Pernah baca kan? Jujur. Mereka datang ke siapa? Halo? Mereka datang ke siapa? Jawab yang keras dong. Datang ke Tuhan Yesus. Berapa mereka yang percaya sakit mereka pasti sembuhkan? Jawab dong. Semua yang percaya sakit mereka disembuhkan. Tolong kritisi supaya Anda mulai mengerti mana sebenarnya Injil yang murni, mana yang gak murni. Semua mereka percaya Yesus akan menyembuhkan mereka. Berarti semua mereka mempercayakan masalahnya sama Yesus. Perhatikan, semua mereka mempercayakan masalahnya sama Yesus. Perhatikan, pada akhirnya, saya ulangi, pada akhirnya berapa di antara mereka mempercayakan hidupnya sama Yesus? Yang keras, 1. Ngerti? Kalau Anda percaya Anda disembuhkan Tuhan Yesus, itu bukan beriman. Ini mengerikan sekali orang Kristen sekarang. Halo. Kalau Anda berkata, aku sakit kanker, saya percaya Yesus bisa menyembuhkan saya, itu bukan beriman. Ayo dong, cerdaslah. 9 lagi percaya kustanya disembuhkan. Tapi tidak mempercayakan hidupnya sama Yesus. Beriman itu mempercayakan hidupnya sama Yesus. Percaya itu mempercayakan masalahnya sama Yesus. Dan mayoritas orang di gereja mempercayakan masalahnya sama Yesus. Tapi tidak mempercayakan hidupnya sama Yesus. Mayoritas di gereja. Di mana statement hidup kita mengatakan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Halo, dengar baik-baik. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, bangun pagi baca Alkitab. Tiap hari. Kenapa kita baca Alkitab tiap hari? Karena kita sedang mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Kenapa Anda malas baca Alkitab? Karena Anda nggak beriman. Saya ulangi, karena Anda nggak beriman.
Anda nggak mempercayakan hidup Anda sama Tuhan Yesus. Khotbah kayak gini kurang populer. Gak apa-apa kalau ini hari terakhir saya khotbah di sini, gak apa-apa. Kebenaran harus nyampe. Maka jujurlah Bapak Ibu. Halo, jujurlah. Banyak gak orang rajin ke gereja? Suka menyembah. Suka berbahasa roh. Tapi masih malas baca Alkitab. Ngeri kan? Ayo dong. Supaya munafik kita hilang. Banyak orang ke gereja. Menyembah terharu-terharu. Mengangkat tangan dan sebagainya. Tapi sampai sekarang selalu bertengkar keras sama istrinya sama suaminya. Ini yang ngawur. Kau menghina Tuhan, kalau kau percaya kepada Yesus, yakin kau disembuhkan, tapi kau nggak yakin dibenarkan. Jadi orang benar. Itu ciri-ciri orang menghina Tuhan. Akhirnya Tuhan gak ada ubahnya dengan dukun. Halo. Kalau kita beriman kepada Yesus, berubah kelakuan kita. Yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan. Ya, berubah kelakuan kita. Suami semakin sabar, semakin tenang. Bapak-bapak, kekuatan kita di kesabaran, di ketenangan. Kalau Anda suka marah-marah di rumah, suka marah sama istri, itu menunjukkan lu picik, lu bodoh, lu kekanak-kanakan. Gak apa-apa, lu tersinggung-tersinggung lah. Ya, kekuatan laki-laki di ketenangan, di kesabaran. Karena dalam orang beriman, seorang bapak, seorang suami itu imam. Maka konsekuensi logis Anda penyandang imam, Anda harus paling rohani daripada seisi rumahmu. Itu Kristen. Kalau Anda nggak sepakat bapak-bapak, memang Anda jauh dari Kristen. Ayo dong. Kristen kita seringkali hanya di cara, bukan di kelakuan, bukan di kehidupan. Makanya banyak gak orang Kristen masuk gereja keluar gereja memuji menyembah. Masih suka bohong. Banyak gak? Jujur dong. Iya. Banyak gak orang gereja masuk gereja masuk gereja. Tetap di jalan raya gak pernah sopan. Iya. Anda menyembah gemetar-gemetar. Tapi Anda bawa mobil, orang lain gemetar sama Anda. Ngeri sekali sekarang Kristen ini. Akhirnya hebat waktu di ibadah. Hidup sehari-hari sama dengan dunia ini. Banyak orang Kristen koruptor. Benar? Banyak orang Kristen gak jujur bayar pajak. Benar? Ayo dong. Ada gak orang Kristen ke gereja sampai sekarang masih berzina? Ada. Kalau ada di antara Anda di ruangan ini, tolong Anda bertobat. Karena Anda menghina Tuhan. Ayo dong. Ada nggak orang Kristen percaya sama Yesus menyembah? Suka sekali buka situs porno. Ada. Ayo dong. Udah nggak berubah kelakuan orang Kristen, suka kesembuhan lagi. Kan ngawur. Padahal sakit sembuh nggak ada hebat-hebatnya. Saya kasih tahu Anda Bapak Ibu. Doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan pembodohan. Limit berikutnya lagi doa kesembuhan penyesatan. Ayo dong. Gak berani khotbah jujur sih. Karena banyak orang pengkhotbah gak berani khotbah jujur karena takut gak diundang lagi. Ini mengerikan. Jujur Bapak Ibu. Kalau Anda jujur Anda bisa mengerti. Tapi kalau Anda gak jujur Anda gak bisa mengerti. Jujur Bapak Ibu. Niat gak Bapak Ibu hidup selama-lamanya di bumi? Tolong jawab. Niat gak? Jawab dong. Niat gak? Halo? Pada puas Anda? Niat gak Anda hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Bingung saya lihat orang Kristen. Niat masuk surga tapi mau doa kesembuhan dulu. Kapan lu matinya? Ayo dong cerdas dong. Niat matilah.
doa kesembuhan jangan ada di antara Anda anti doa kesembuhan. Tapi jangan ada di antara Anda sangat suka doa kesembuhan. Sama sesatnya itu. Doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Karena kita nggak niat hidup selama-lamanya di bumi. Jujur dong. Saya tanya lagi Anda. Supaya kesentuh nalar Anda dan Anda ambil langkah iman. Kalau Anda sekeluarga, halo. Kalau Anda sekeluarga mengisi liburan, Anda akan jalan-jalan ke Hong Kong. Sampai di bandara, jujur. Pesawat Anda delay 1 jam. Kesel nggak? Delay 8 jam. Oh, keriting muka lo. Kalau on time senang nggak? Kalau Anda nanti malam dipanggil Tuhan on time, senang nggak? Delay lah Tuhan. Orang suka doa kesembuhan, suka delay. Cerdas dong. Delay lah Tuhan. Oke, delay 4 jam. Jadi umurku 4 jam lagi. Jangan dong Tuhan. Mau delay, oke deh, seminggu. Jadi mau delay berapa lama? 30 tahun lah Tuhan. Ya bodoh nih orang Kristen. Itu kan gak rela Anda kan? Halo, sama saya nanti malam dipanggil, besok dipanggil sama saja. 10 tahun silahkan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sama saya rindu ketemu Yesus. Kalau rindu, aku gak mau doa kesembuhan. Tapi kalau saya khotbah di Madura, saya khotbah di Padang, saya khotbah di Palembang, saya khotbah di Johor, saya khotbah di Brunei, saya khotbah di Filipina Selatan, saya khotbah kesembuhan. Why? Karena mereka banyak orang belum percaya. Doa kesembuhan sebagai jembatan supaya mereka melihat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi kalau di gereja, saya ulangi, kalau di gereja yang notabene pertemuan reguler, jangan lagi khotbah kesembuhan. Khotbahlah pertobatan supaya kita makin taat sama Tuhan. Tepuk tangan. Tolong operator tampilkan Lukas 24 ayat 47. Operator tampilkan Lukas 24 ayat 47. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Dan lagi dalam namanya kritisi, berita apa yang harus diberitakan? Pertobatan dan pengampunan dosa yang harus diberitakan. Kesembuhan gak harus diberitakan. Berkat gak harus diberitakan. Pertobatan harus diberitakan. Itu Alkitab saya. Gak tahu Alkitab Anda. Ini firman Tuhan. Berita tentang pertobatan. Apa arti bertobat Bapak Ibu? Arti bertobat, kita berbalik. Ngapain berbalik? Tadinya kita taat dengan rakus, akhirnya kita taat sama Yesus nggak rakus lagi. Tadinya kita taat dikuasai oleh hawa nafsu seks, akhirnya kita berbalik dan kita mentaati kekudusan. Bertobat artinya berubah kelakuan kita dengan mentaati Yesus adalah kebenaran. Sehingga kelakuan kita benar, itu arti bertobat. Tapi kalau Anda masuk gereja, keluar gereja, tetap pemarah, tetap pembohong, pemalasnya auzubillah bin jalik, ya susah lah. Ngapain lu percaya sama Yesus kebenaran kalau kelakuanmu gak benar? Ada gak firman Tuhan berkata, lebih sukacita memberi daripada menerima? Ada gak? Jujur dong. Rata-rata orang Kristen suka memberi atau menerima? Ayo dong. Itu kan orang pelit mulai tersinggung kan. Itu ayat kalau orang pelit baca langsung pikul salib dia. Lebih sukacita memberi daripada menerima. Rata-rata orang gereja suka menerima. Kenapa Tuhan bilang berikan perpuluhan? Karena Tuhan menghargai Anda. Karena Anda bernilai. Kenapa Anda menderita memberikan perpuluhan? Karena lu tanda-tanda kematian. Orang hidup itu namanya memberi. Kalau orang pelit itu 98% mati. Saya tanya Anda, lihat di atas kepala Anda, ada lampu enggak? Hidup enggak lampunya? Dari mana Anda tahu hidup? Karena dia memberi cahaya. Memberi itu tanda hidup.
AC di sini hidup nggak? Dari mana Anda tahu? Dia memberikan cuaca yang kondusif buat kita. Jam dinding di sana hidup nggak? Dari mana Anda tahu? Dia memberi informasi waktu. Ukuran hidup itu memberi, ukuran mati itu tidak memberi, alias pelit. Yang pelit lihat saya. Bertobat loh. Bingung saya orang Kristen nih. Lebih suka cita memberi daripada menerima. Orang Kristen rata-rata lebih suka cita menerima. Gak nyambung dengan Tuhan. Orang Batak lebih jelek lagi. Ada orang Batak nggak di sini? Orang Batak lebih jelek lagi. Orang Batak lihat saya. Orang Batak lebih jelek lagi. Dia nggak suka memberi, menerima dia sukacitanya sedikit. Dia lebih sukacita mengambil. Iya, makanya orang Batak kalau ke pesta bawa kantong plastik. Ngambil. Orang Batak itu jelek sekali adatnya. Kalau suku lain, mungkin lebih jelek lagi. Kan gitu. Boleh dong saya dramatisir, saya yang khotbah. Jadi Anda harus ngerti bahwa beriman itu bicara penderitaan. Alkitab kita ini Bapak Ibu dibagi beberapa bagian jenis. Tapi yang utama 2. Yang utama berapa? 2. Perhatikan baik-baik. Yang 2 itu perintah dan janji. Ulangi. Saya baca salah satu ayat yang merepresentatifkan kebenaran itu. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji. Mana Anda lebih tertarik? Kelihatan kan? Mana orang percaya, mana orang beriman kelihatan. Orang beriman, dia letakkan kepada perintah. Orang percaya, dia letakkan pada janji. Dengar baik-baik dong. Supaya Anda mulai cerdas ke sini. Suatu kali istri saya ngobrol sama saya. Udah ngobrol, maka dia panggil pembantu kami yang kedua. Yang baru. Dia panggil dia, Pak. Mbak, tugas kamu bersihkan rumah menurut standar kami. Kalau kau bersihkan rumah menurut standar kami, 6 bulan kemudian kami beli kamu motor. Halo, kata mana yang direkam dia? Kayak lu. Kayak lu. Ngeri, sadis, kejam, dan bodoh banyak hamba Tuhan. Dengan statement apa? Saya klaim janjimu Tuhan. Saya klaim ngawur lo. Klaim perintah Tuhan lo. Kenapa janji kau? Kayaknya Tuhan babu lo. Ayo cerdas ya, cerdas. Anda mulai, ini akhir zaman. Anda harus mulai teliti mana yang menyenangkan Tuhan. Janji Tuhan, kau disembuhkan. Janji Tuhan, dia menyertai engkau Immanuel. Janji Tuhan, pencobaan yang kau alami gak pernah melampaui kekuatanmu. Janji Tuhan, kau tidak pernah ekor tapi jadi kepala. Janji Tuhan, kau tidak menurun tapi naik. Jujur, janji Tuhan itu berkenaan kesukaan kita atau kesukaan Tuhan? Jawab dong kalau Anda cerdas. Kesukaan kita atau kesukaan Tuhan? Halo? Kesukaan kita atau kesukaan Tuhan? Kesukaan kita. Kalau lu sakit sembuh, gak ada sukacita di surga. Lu yang sukacita. Ayo dong. Makanya 10 orang sakit sembuh. Gak semuanya Tuhan sukacita. Semua mereka sukacita. Tapi Tuhan gak semuanya sukacita. Cuman 1 Tuhan sukacita. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya pada kesembuhan. Cerdas dong. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan, konsisten dong. Semua sembuh, semua Tuhan sukacita dong. Janji Tuhan itu berkenan dengan kesukaan kita. Perhatikan, perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Bawa perpuluhan, jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Hai istri, tunduk pada suami. Hai suami, kasihlah istrimu. Lebih sukacita memberi daripada menerima. Itu kesukaan kita atau kesukaan Tuhan? Kesukaan Tuhan. Mana lebih mulia? Kesukaan kita atau kesukaan Tuhan? Kesukaan Tuhan. Kalau kesukaan Tuhan, berarti apa kita? Kesukaan Tuhan sama dengan bonyoknya kita.
Ayo dong. Menjadi perjuangan kita, doa puasa kita. Untuk apa? Bukan supaya sakit sembuh. Doa puasalah engkau ibu-ibu sampai suka kau tunduk pada suamimu bagaimanapun suamimu. Doa puasalah kau bapak-bapak, kau mengasihi istrimu bagaimanapun istrimu. Doa puasalah Anda bapak ibu anak muda supaya Anda dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kita, itulah iman yang penuh. Kalau kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kita, itulah hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kita, maka terangkatlah hidup ini bukan hanya mulut. Hidup ini menyanyikan lagu, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Itu harus melalui hidup, bukan dengan mulut. Jiwaku berkatilah Tuhan. Tuhan hanya bisa diberkati, dipuji, disenangkan ketika kesukaan Tuhan jadi kesukaan kita. Menjadi pertanyaan, sudahkah engkau suka membaca Alkitab tiap hari? Itu udah lain tuh. Udah lain tuh. Maka dangkal sekali percaya Anda sama Tuhan kalau Anda percaya sama Dia tapi nggak suka dengan kesukaan Dia. Seharusnya kita harus suka, bapak-bapak, kita harus suka dan bergairah mengasihi istri walaupun sekalipun atau apapun terjadi dengan istrimu. Makanya kita buka Roma 4. Yuk kita buka Roma 4. Roma pasal 4. Ayat 18 sampai ayat 25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Beriman itu pengorbanan. Saya baca ayat 18, saudara baca ayat 19 sampai 25 dengan 3 kata kunci Anda perhatikan. Ayat 18. Sebab apa berikutnya? Itu kata kunci pertama. Sekalipun. Sekalipun apa? Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lanjut. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui. Stop. Walaupun, itu kata kedua. Tadi sekalipun, sekarang apa? Walaupun, lanjut. Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena apa? Dia beriman. Karena apa? Karena ketidakpercayaan. Kata ketiga, kata kunci ketiga. Malah, arti malah apa? Lebih berat lagi. Malah, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Lanjut. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu bicara iman. Lanjut. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Berikutnya, tetapi ditulis juga untuk kita Bapak Ibu. Supaya kita bukan sekedar percaya tapi beriman. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Iman itu bicara aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Iman itu bicara sangkal diri dan pikul salib. Tapi di gereja diajarkan iman yang ngawur-ngawur. Ada pemuda di gereja saya Bapak Ibu. Dia datang ke ruangan saya. Salam Pak Pendeta. Salam. Cerah amat loh. Iya Pak Pendeta. Terus dia bilang apa? Pak Pendeta kenal nggak Siska? Ada di jemaat perempuan namanya Siska. Cantik, manis, sopan. Pinter sekali orangnya.
Jago sekali main piano. Ya kenapa? Pak Pendeta, saya beriman dia istri saya. Itu bukan iman, itu keinginan. Karena itu bicarakan kesukaan kamu. Kesukaan kamu kalau kau beriman itu keinginan. Saya kasih tahu kamu, saya bilang, kamu cenderung beriman. Masih cenderung. Kamu cenderung beriman. Kalau kau lihat si Tumina, ada di gereja namanya Tumina. Golkar, tahu Golkar? Golongan Mekar. Sumbing, bau badannya nyengit. Lebih cenderung kau beriman kalau kau bilang sama saya, Pak Pendeta, tahu Tumina enggak? Iya, yang gemuk, yang sumbing itu. Iya, kenapa? Saya beriman, dia istriku. Itu baru beriman. Mulai enggak rela kan muka lo kan? Karena Anda enggak suka beriman. Beriman itu pengorbanan. Ngawur orang Kristen sekarang. Saya beriman, sakitku sembuh. Itu bukan beriman, itu keinginan. Ngawur Kristen ini. Saya beriman, tahun ini saya punya mobil. Itu bukan beriman, ngawur. Itu keinginan. Kenapa diajar mental gunung kawi di gereja? Karena nggak ngerti dan nggak mengenal Tuhan. Pak Pendeta, walaupun saya mampu beli Alphard, saya beli Kijang Innova. Karena sebagian saya pakai untuk pelayanan. Itu beriman. Itu kan mulai ngelawan muka lo. Susah memang. Gak banyak orang beriman. Makanya Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil. Iya, karena sedikit orang beriman. Orang beriman itu sedikit. Orang percaya banyak. Saya yakin disembuhkan. Saya yakin tahun ini usahaku maju. Itu keinginan. Kenapa mental gunung kawi masih dilanggengkan di gereja? Bingung saya. Abraham dengar firman Tuhan. Abraham, kau punya anak. Berapa? 2? Bukan. Berapa Tuhan? 200? Bukan. Jadi berapa Tuhan? Sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Kehitung enggak? Enggak. Setelah itu langsung hamil enggak si Sarah? Enggak. Umur 30 tahun Sarah, si Abraham umur 40. Enggak hamil Sarah. Abraham umur 50. Sarah umur 40. Hamil enggak dia? Enggak juga. Abraham umur 70. Sarah 60. Hamil enggak dia? Enggak. Mulai ada pengorbanan enggak? Mulai. Ada tantangan. Waduh. 60 udah lewat masa menopause enggak? Saya mohon maaf. Ibu-ibu yang umurnya 60 tahun ke atas, tolong angkat tangan dong. Ibu-ibu yang 60 tahun ke atas, tolong angkat tangan tinggi-tinggi dong, jangan turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya mau tanya sama ibu-ibu, niat hamil lagi enggak? Ya enggak lah. Ngerti? Kita seringkali baca Alkitab kayak fotokopi, lewat gitu. Penuh penghayatan kalau baca Alkitab. Kita dulu sama bapak rohani saya, jangan khotbah sebelum baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali minimal. Supaya Anda hayati. 5 tahun pertobatan saya baca Alkitab ini Kejadian sampai Wahyu 23 kali. Karena haus. Begitu khotbah, kata bapak rohani saya, begitu khotbah, perikop yang kau khotbahkan, baca 40 kali bolak-balik. Sehingga kau tahu kenapa ada koma di situ, kenapa tanda seru, kata sambungnya apa artinya. Dibaca begitu. Ibarat orang lapar, lihat pohon apel, rata-rata orang ambil batu lempar, tuk dapat 1, tapi bonyok. Itulah orang sekarang baca Alkitab. Kata bapak rohani saya, jangan begitu. Ambil jerami, letakkan di sekeliling pohon itu. Lama. Setelah itu peluk batangnya. Goncangkan. Capek. Tapi begitu jatuh. Banyak dapat dan tidak ada yang bonyok. Tahu nggak lo? Kerja keras lah. Itu harus lifestyle orang Kristen. Kerja keras. Murid kerja keras dong. Ini kita udah malas baca Alkitab, sekali baca kayak fotokopi, set, udah selesai. Tadi baca Alkitab, baca dari mana? Lupa.
Udah malas baca Alkitab, lupa lagi. Ya satu kalimat saya katakan, turut berduka cita. Abraham 70, Sarah 60. Tapi Abraham gak goyah. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Apalagi dasar untuk berharap, gak ada. Udah tua si Sarah. Dan udah lewat masa menopause. Gak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap berharap. Pengorbanan. Janji Tuhan kok puluhan tahun gak dapat-dapat. Pengorbanan. Akhirnya tahu gak? Abraham 100 tahun. Alkitab berkata tubuhnya sangat lemah. Alkitab berkata Sarah karena mereka sekitar 10 tahun. 90 tahun. Rahimnya sudah tertutup. Selesai kan? Maka Abraham tetap beriman. Walaupun itu penderitaan dan aneh. Walaupun dia. Begitu Allah dalam bentuk teofani. Tahu teofani? Allah menampakkan diri sebagai manusia. Datang. Abraham. Tahun ini. Sarah istrimu. Bunting. Sarah dengar gimana? Kau tahu deh. Lu ngejek lu. 90 tahun bunting. Apa kata dunia? Nyambung gak? Hamil 90 tahun itu penderitaan. Coba ibu-ibu tadi. Misalnya gak usah 90, 70 tahun. Ibu-ibu 70 tahun. Ngomong sama keponakan. Kok perut gue kayaknya makin gede ya. Kayaknya gue hamil. Apa kata keponakan? Bukan kiume. Tahu kiume gak ya? Ngai punya istri orang Chinese Toto. Mertua saya dari Cungkwo. Haknyin. Keren. Kiume itu bahasa Jerman Latinnya nantulang. Tante. Itu bahasa Jermannya itu. Kiume itu istrinya Kiu. Gak ada hubungannya dengan PQ. Tante itu bukan hamil. Tapi gue, nih kan 3 bulan udah makin mendung. Tante itu tumor. Ngerti gak? Sakit sekali. Umur 5 bulan. Ada yang bergerak-gerak. Tante itu cacing. Kalau nggak percaya, coba ibu-ibu bercanda nanti sama keponakan Anda. Yang ibu-ibu tadi 60 tahun ke atas. Gua hamil. Bercanda lu tante. Bener. Nggak mungkin. Ini melendung. Tumor. Penderitaan bagi Sarah. Makin menurun. Tuh kan. Akhirnya keponakan misalnya. Ayo kita ke dokter. Ayo kita ke dokter. Kita periksa. Ayo kita periksa. Sampai di dokter. Dokter gimana? Mbah. 90 tahun. Mbah nggak hamil. Ini dokter kandungan. Periksa saja. Bawa tantemu ke dokter ini. Internis. Digituin loh. Enggak, dia bilang hamil. Dok, saya hamil. Enggak. Akhirnya keponakan Anda bilang apa? Tolonglah dok, supaya menguatkan dia. Tolonglah periksa. Kasianlah. Terpaksa dia periksa. Begitu periksa, hamil. Kagum nggak mereka? Enggak. Jadi tante hamil. Itu kan gue hamil kan. Tante kurang kerjaan loh. Serba salah. 70 masih hamil. Kok genitnya sempurna sih tante? Serba salah. Anda nggak mau menghayatinya. Kalau 90 jalannya bongkok. Kalau hamil jalannya gini loh. Kan aneh 90 jalannya bawa tambur 17 Agustusan. Kan aneh dong. Itu penderitaan. Iman itu bicara penderitaan. Kenapa orang gak cerdas? Yang kita sukai kita beriman dapat. Itu bukan iman. Itu keinginan. Jangan ngawur-ngawur lah. Makanya lebih banyak orang sakit sembuh mati masuk neraka daripada masuk surga. Kenapa nggak berani khotbah benar? 10 orang sakit kusta, semua sembuh. Ekstrim, bukan 5 masuk surga, 5 masuk neraka. Bukan 6 masuk surga, 4 masuk neraka. 1 masuk surga, 9 masuk neraka. Karena orang sakit mau sembuh, tapi nggak mau benar. Ayo dong. Berimanlah pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Anda beriman pada janji Tuhan, itu tahap awal sekali.
Kalau sudah percaya, Tuhan sembuh nggak penting sama saya. Tapi dapatkanlah saya di gereja, di rumah, di jalan raya, di kantor. Aku tetap menjaga kekudusan. Itu iman. Dapatkanlah saya Tuhan, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat nggak sehat. Tetap aku bangun pagi baca Alkitab. Itu iman. Dapatkanlah saya Tuhan, berapapun gajiku, 10 juta atau 2 juta, tetap aku memberikan perpuluhan. Itu iman. Itu kan beberapa muka mulai ngelawan. Karena Anda gak suka iman. Dapatkanlah aku Tuhan, biarpun istriku cerewet, aku tetap sayang sama dia. Itu iman. Kenapa Anda beriman sembuh? Karena mental gunung kawi Anda belum tuntas. Kenapa Anda saya beriman, gajiku tahun ini naik. Karena fokusnya diri Anda. Itu bukan iman. Yang ditekankan di gereja, penekanan janji. Kayak pembantu saya tadi. Mbak, kau bersihkan rumah kami. Menurut standar kami. 6 bulan lagi, kau beli motor. Langsung dipegangnya motor. Perintah nggak dia ingat. 6 bulan berikutnya dia datang. Bapak, Ibu, katanya 6 bulan lagi beli motor. Karena kalau apa? Enggak, pokoknya Bapak bilang 6 bulan lagi beli motor. Iya, kalau apa? Nggak tahu deh, pokoknya 6 bulan lagi beli motor. Kami beli motor nggak? Enggak. Nyambung nggak? Halo, nyambung nggak? Kalau dia lupa janji. Halo, kalau pembantu saya lupa janji. Tapi ingat perintah. Dia bersihkan rumah kami 6 bulan. Dia lupa. Tiba-tiba kami bilang, sini. Kau udah 6 bulan bekerja, kami lihat bersih rumah ini. Terus kenapa Pak? Ada yang mau ditegur saya? Enggak. Kami beli kau motor. Saya beli motor. Kami enggak pernah lupa janji. Allah itu kalau kau lupa janji Tuhan enggak masalah. Karena Tuhan enggak pernah ingkar janji. Kalau lu lupa perintah, kiamat lokal lo. Karena enggak pernah benar hidup lo. Ayo dong. Maka sudahkah kita sukacita dengan janji? Gampang. Tapi sudahkah kita lebih sukacita lagi dengan perintah? Itu masalah lain. Sukacita enggak Anda? Mobil Anda dipepet, Anda enggak balas mepet. Anda rem. Tuhan, mungkin dia kebelet ke WC biar duluan. Sudah enggak? Gak usah ketawa. Menangis saja. Tuhan, gitu loh. Supaya bertobat kita nih. Kalau ada di antara Anda Bapak Ibu, kalau ada di antara Anda naik motor, apapun alasan jangan pernah lawan arah. Kalau Anda lawan arah, memang Anda jauh daripada mengenal Yesus. Soalnya putarannya ada sekitar 1 kilo lagi. Ini cuma 5 menit Mas. Tetap jangan lawan arah. Apapun alasan Anda. Mulai bicara dipimpin Roh Kudus, itu mentalnya tertib. Nyanyi Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi yang lu punya Roh Kudis. Kurang disiplin, kudis lu. Kenapa? Kalau Anda bawa mobil, lampu kuning artinya siap-siap berhenti. Bukan cepat-cepat nanti keburu merah. Apa ini Kristen ini? Bingung saya. Kalau Anda di jalan ke tol ke Bandung, macet, jangan ambil bahu jalan. Itu untuk darurat. Kalau Anda ambil juga, terpaksa saya bilang, darurat otak lo. Nggak apa-apa. Pedes-pedes lah. Mendingan kayak Ahok, benar. Daripada sowan-sowan, tapi maling juga. Kan DPRD bilang gitu. Ngomong kasar itu nggak benar. Tapi dia benar kelakuannya. Walaupun saya pernah negur Ahok. Ayo, jangan kasar begitu dong. Pak Pendeta, saya orang Sumatera. Iya, kau orang Sumatera. Tapi anak Tuhan nggak? Jangan kata anak Sumatera jadi ngomong kasar juga nggak baik. Tapi mendingan kau daripada orang bahasanya halus tapi maling. Itu banyak di Indonesia. Di sini nggak ada 1, mungkin 2 ada. Sopan ngomong lo tapi lu berzina. Tetap lu sopan, mami cantik lo, padahal lu berzina di sana. Itu kan serem horor. Nyambung nggak sih lo? Ayo dong. Khotbahlah kebenaran walaupun nggak disukai. Ini penting sekali. Malah, ya tadi apa? Sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Sarah umur 60, si Abraham 70. Sarah 80, Abraham 90. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap. Tapi dia tetap percaya. Berikutnya,
Abraham 100, lemah. Si Sarah 90, lemah. Dan rahimnya tertutup. Walaupun itu hebat. Yang ketiga apa? Malah. Itu berat lagi. Waktu Sarah membawa anaknya umur 1 tahun. Dia 92 tahun. Karena dia hamil 9 bulan. Kalau hamil 2 jam nggak ada masalah ya. Ini 9 bulan. Kemudian di 92. Dia bawa anaknya 1 tahun jalan-jalan. Orang bilang apa? Mbah, ini cucuku berapa? Sakit enggak? Enggak, ini anak saya. Mbah, jangan terlalu sempurna dong bodohnya. Itu cucu. Terganggu mbak? Enggak, ini anak saya. Mbah juli orangnya. Serba salah. Maka dia belum tahu. Tapi ketika anaknya si Ishak 5 tahun, 6 tahun. Dia makin suka. Karena si Hagar suka ngejek. Lu mandul lu, gue punya anak lu. Si Abraham sayang sama gue daripada sekarang dia punya anak. Dia bangga, dia senang. Anaknya 8 tahun, 9 tahun. Si Abraham sayang sekali sama Ishak. Maka bicara iman apa? Pengorbanan. Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal. Kalau saya dramatis sedikit, siapa Tuhan? Dari Sarah, Ishak anak tunggal, atau saya dari istri cabang, dia buka cabang. Atau si Ismail dari Hagar, istri saya cabang, dia buka cabang. Ini bodohnya Abraham buka cabang nih. Yakni Ishak yang kau kasihi. Oh iya, Ishak yang paling saya kasih daripada Ismail. Maka gimana Tuhan? Saya beli dia Innova atau CR-V? Bukan. Kenapa? Saya kuliahkan nanti dia di Boston, di London? Bukan. Apa Bapak? Potong dia. Habis gak? Habis gak? Ini bicara iman. Saya bingung orang Kristen beriman pada janji Tuhan. Gak beriman pada perintah Tuhan. Ngawur Kristen itu. Potong anakmu. Loh Tuhan, kau bilang anakku akan banyak seperti bintang. 1 lu suruh potong. Di mana otakmu Tuhan? Kayaknya lebih baik ngomong gitu kan? Jujur dong Bapak Ibu. Abraham robot atau manusia? Ada free will-nya enggak? Ada. Konflik sama dia. Kalau gue bawa, gue potong, gue pulang. Apa kata Sarah? Abraham lu bawa mana anak gue? Itu udah dijanjikan Tuhan, gue udah malu, gue nolak, dia hamil 90 tahun. Lu bawa kemana? Sarah, gue potong. Lu gimana? Udah enggak sulit sekali itu. Anda mesti menghayati kebenaran ini. Sekalipun, walaupun, malah. Jangan lagi Anda percaya sama Yesus tanpa iman. Anda nanti bodoh dan sesat. Percayalah Yesus dengan iman. Apa itu? Alamatkan kesukaan Anda pada perintah Tuhan. Jangan ada di antara Anda dengar firman ini, besok masih malas baca Alkitab. Memang Anda jauh dari beriman. Jangan ada di antara Anda di ruangan ini, setelah mendengar firman ini, masih ngelawan suami. Jangan bu, jangan ibu-ibu. Bagaimanapun suamimu tunduk pada suami, itu Alkitab. Jangan ada bapak-bapak di sini kasar sama istri. Bicara beriman, berubah kelakuan Anda. Bukan soal sakit sembuh, bukan makin ekonomi makin baik, bukan. Karena orang benar hidup oleh karena iman. Orang iman itu jadi benar orangnya. Itu Alkitab. Makanya Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini penting sekali. Mulai beriman itu di mana? Halo, saya masukin lebih dalam lagi. Beriman itu dimulai di mana? Di perkawinan. Ulangi di mana? Di perkawinan. Karena menerapkan firman Tuhan di depan istri, depan suami, itu jauh lebih berat daripada apapun. Makanya saya bilang, banyak bapak-bapak kasar sama istrinya, tapi lembut sekali sama istri orang. Dan pura-pura gak nyambung lihat. Itulah pemain sinetron orang Kristen. Saya selalu bilang, mau lihat rohani saya Bapak Ibu, jangan lihat waktu khotbah. Rata-rata orang khotbah gampang sekali rohani. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Gak bayar. Lihat sehari-hari kami. Ini bicara iman. Gampang khotbah bagus, menyembah bagus itu gampang. Karena rata-rata orang Kristen pemain sinetron. Gampang sekali. Jangan lihat hamba Tuhan hebat kalau dia mendoakan orang lumpuh berjalan. Bukan. Bukan itu ukuran hebat. Karena iblis bisa menyembuhkan gak? Bisa. Anak buahnya yang terkecil pun, ponari namanya bisa menyembuhkan.
Benar. Supaya Anda memindahkan kekaguman dunia ini kepada kekaguman surgawi. Ini harus keras dan berulang-ulang dikhotbahkan. Karena banyak gereja udah terlalu jauh dengan kesukaan Tuhan. Selalu kesukaan kita yang kita umbar. Sakit sembuh, miskin kaya, yang gak punya rumah dapat rumah. Kenapa itu penekanan? Kenapa gak penekanan? Yang pemarah lemah lembutlah. Yang sombong rendah hatilah. Yang pelit memberilah. Yang pembohong jujurlah. Yang suka berzina. Suka buka situs porno. Jaga kekudusanmu. Yang homoseks lesbian. Jangan ulangi. Itu khotbah. Supaya berubah kelakuan kita. Dalam rumah tangga itu yang paling sulit. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan. Lembaga perkawinan. Adam dan Hawa. Saya tanya Anda Bapak Ibu, Adamnya berapa? Hawanya berapa? Iya, jangan niat buka cabang loh. Saya kasih tahu untuk Anda, nggak bosan-bosan saya. Orang paling sempurna bodohnya di dunia nyeleweng. Saya ulangi, orang paling sempurna bodohnya di dunia nyeleweng. Maafkan saya, kalau kakimu pincang, kau sumbing, kau buta huruf, itu nggak hina. Nyeleweng itu hina. Kalau kau sampai mati nggak punya rumah, sampai mati nggak punya mobil, itu nggak hina. Tapi kalau kau anak-anak melawan orang tua, itu hina. Kalau kau bapak-bapak kasar sama istri, itu hina. Kalau kau ibu-ibu melawan suami, itu hina. Karena menunjukkan kau nggak suka kebenaran. Nggak benar itu hina. Sumbing tidak hina. Lu kanker diabetes itu tidak hina. Tapi kalau kau suka menipu berbohong, itu hina. Supaya pikiran Kristus jadi pikiran kita. Maka saya ingatkan, kenapa di perkawinan? Karena di situ kau melakukan firman, itulah murni. Karena saya ulangi, gak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Yang anak-anak muda, dengar baik-baik ya. Gak ada orang menikah berdasarkan cinta, gak ada. Saya gak bosan-bosan kasih tahu sama anak muda. Tahun ini saya 35 tahun jadi hamba Tuhan. 30 tahun dosen teologi. Setiap orang mau apa, saya bilang, kau mau menikah? Iya. Sama siapa? Ada nih perempuan saya cinta sekali. Enggak, lu gak cinta. Oh saya cinta, sudah pacaran 3 tahun. Enggak lu cinta tuh. Oh cinta? Enggak. Enggak ada aku cinta padamu waktu pacaran itu gombal. Katakanlah aku cinta padamu kepada orang yang kau nikahi. Bukan orang yang kau pacari. Nyambung enggak? Kalau kau menikah 10 tahun ke atas, itu cukup waktu mengenal pasanganmu dengan segala pencak silatnya. Ngomonglah cinta baru cinta. Kita suka pepatah nanggung. Tahu pepatah nanggung? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Kan gitu kan. Dan berulang gak nyambung lah. Dan siapapun istrimu. Saya ulangi. Siapapun istrimu. Siapapun suamimu. Minimal punya 2 sifat yang Anda jengkeli. Minimal. Anak-anak muda tunggu tanggal mainnya. Siapapun istrimu. Siapapun suamimu. Minimal punya 2 sifat yang Anda jengkeli. Catat dong. Ketika saya mimpin seminar tentang perkawinan, datang ibu-ibu, nangis dia. Pak Pendeta, aku dengar firman Tuhan. Bapak bilang 2, suamiku punya sifat yang saya jengkeli. 8 Pak Pendeta. 8? Iya. Oh, saya bilang 2 itu minimal, bisa 12. Saya kasih tahu Anda Bapak Ibu, apa itu iman? Dengar baik-baik. Apa itu iman? Makin gak cocok kau dengan suamimu, makin gak cocok kau dengan istrimu, itulah yang paling cocok. Nah, kalau kau begini jarang, amin jarang Anda melotot. Salah satu orang mulai terlatih menghujat Roh Kudus, cerai. Dengar baik-baik. Saya kasih tahu Anda, kalau ada di antara Anda niat cerai, stop, jangan lanjutkan. Karena Anda mulai sempurna digembalakan setan. Dengar baik-baik. Sukalah Anda kalau mau dengar firman ini. Jangan cerai. Sekalipun walaupun malah. Istri saya si Homilin, saya paling sulit 2 sikap dia. Satu apa? Dia super sangat bersih sekali banget. Yang kedua, saking bersihnya dia perfeksionis jadi lambat. Itu menderita saya.
Lu jangan ketawa, ini penderitaan. Saya latar belakang saya kuliah teater, kuliah musik. Saya dosen drama musikal sebelum sekolah teologi. Saya bisa main piano dulu sampai jam 2 malam. Pulang dari pub main piano dengan baju yang sama tidur. Saya super jorok. Ketemu sama si Homilin. Ngai punya istri manusia langka itu. Wo ini Aiwo. Dia sarjana teknik kimia. Halo, 5,5 tahun kami pacaran. Nggak sebentar, 5,5 tahun. Begitu kami menikah, langsung datang satria baja hitam, berubah. Lu ketawa, gue menderita. Pak, setiap masuk rumah cuci kaki dulu. Loh, peraturan apa nih? Papa, setiap masuk rumah cuci kaki. Di luar itu banyak kuman. Kacamatanya cuma satu, kimia. Akibatnya 10 kali keluar rumah, 10 kali cuci kaki. Itu rumah saya. Konflik, dan konflik. Begitu datang pelayanan, langsung di luar. Pak, cuci kaki pak. Ada keran di depan. Cuci kaki. Setelah cuci kaki tahu. Kita masuk, dia tahan. Pak, langsung kamar mandi, kamar. Di kamar mandi, kamar. Gak boleh saya kesentuh baju luar saya dengan kursi. Gak boleh. Itu kuman semua itu baju. Kalau saya pakai luar saya duduk, itu kiamat lokal. Geleng-geleng kepala saya. Sampai di kamar mandi, Pak itu ada baju rumah, baju tidur. Papa habis mandi, silakan pakai yang mana. Pakaian luar langsung diungsikan. Gak boleh, langsung tertutup. Itu istri saya. Kalau Anda kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari lemari manapun. Lemari manapun Anda cari. Geser. Lantai bekas di bawah lemari tadi, Anda letakkan tangan Anda gosok. Saya jamin sedikit pun di tangan Anda gak ada debu. Di rumah kami gak ada debu. Di atas lemari, di atas jam dinding, di atas AC, lu giniin gak ada debu di rumah kami. Makanya di rumah kami 2 yang menderita. Saya dan debu menderita. Lu enak, gue menderita. Itu istri saya. Piring tidak boleh dicuci siapapun. Yang boleh cuci piring di rumah hanya istri saya. Itu hukum Tauratnya. Jemaat kami makan di rumah, makan rame-rame. Terus jemaat bawa. Terus saya bilang apa? Jangan dicuci. Oh Pak Pendeta, kita makan. Jangan dicuci. Saya nggak jelaskan kenapa. Jangan dicuci. Nggak usah. Ada yang cuci. Enggak, mereka cuci. Saya diam. Istri saya diam. Mereka pulang, diturunin semua itu. Diturunin lagi. Hanya istri saya yang boleh cuci piring. 1 piring lama banget nyucinya. Garpunya tusuk, garpu tusuknya 4. Dicuci satu persatu. Itu istri saya. Itu manusia langka. Harus dilestarikan. Setelah dicuci, dibilas. Setelah dibilas, direndam pakai air panas. Itu istri saya. Setelah direndam pakai air panas, diambil penjepit. Diambil satu persatu pakai jepitan. Diletakkan ke rak piring tiris. Rak piring kami 2. Bukan sok kaya. Itu hukum Taurat dia. Di rak piring tiris lebih kurang 1,5 jam. Dia pakai sarung tangan. Dia pegang, dia lap. Dia lap satu persatu. Setelah semua dilap. Sendok, garpu, gelas, piring. Dibungkus kayak lemper. Itu istri saya. Punya kain warna putih yang steril. Dibungkus. Ketika mau makan. Dilepaskan. Disiram lagi pakai air panas. Saya bilang, Mah, saya hafal doa Bapak kami. Salah satu. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Kalau gini bersihnya, kau deketin gue dengan pencobaan. Gue makan di luar, mencret. Standarnya terlalu tinggi, capek saya. Halo, saya kasih tahu Anda. 6 tahun perkawinan kami, saya tidak mampu. Saya ulangi, 6 tahun perkawinan kami, saya nggak mampu. Ketika dia tidur, saya bilang, Tuhan ujilah saya. Tilik hatiku paling dalam. Kau nggak mungkin kubohongi Tuhan. Sedikit pun aku gak niat nyeleweng. Sedikit pun aku gak niat cerai. Tapi jujur Tuhan, aku gak mampu menjalani perkawinan ini. Kalau dia tidur, aku aman Tuhan.
Kalau dia bangun, selalu ada sabda yang baru. Sabdamu saja Tuhan, ku taati, perlu perjuangan. Tambah sabda dia, nggak mampu saya Tuhan. Saya jujur sama Tuhan, apa adanya saya. Apa kata Tuhan? Ridwan, segala sesuatu dari saya. Maksudmu Tuhan, istrimu dari saya. Perlu nggak saya minta petunjuk sama kamu? Saya minta ampun. Jadi karena dari saya, itu nggak pernah salah pilih. Amin Tuhan. Jadi sekalipun, itu dia. Sekalipun istrimu begitu, tetap kau kasih. Kasihlah istrimu, itu firman Tuhan, nggak boleh berubah. Wow. Kalau Anda mengurangi kasih Anda sama istri Anda hina firman Tuhan. Saya mengasihi istri saya. Ditambah lagi istri saya, super lambat. Saya selalu bilang, kalau ibadah mah, 30 menit sebelum ibadah kita hadir. Kita share sama worship leader singers, cek. Ada yang nggak, biar satu yang apa? Biar sepakat kita melayani bagus. 1 jam kami udah siap. Naik mobil. Papa ntar Pak, ada apa? Jemuran belum masuk. Aduh alamat itu. Itu alamat lama. Karena jemuran dimasukkan ke dalam jemuran dalam. Itu dia ambil dia, dipegang yang panas. Yang panas sebelah sini, maka dijemur. Yang nggak panas kena jendela. Itu hukum Taurat dia. Panjang ceritanya. Lengan baju dirapikan lagi. Kayak baru disetrika. Kalau gini terlambat, ntar Pak, sabar dong Pak. Aduh disuruh sabar begini gimana saya? Bingung saya. 30 menit dia masuk. Udah 30 menit lagi ibadah. Padahal seharusnya kita udah di gereja. Ini 30 menit baru kita mau jalan. Oh iya Pak, ntar Pak. Ntar lagi, keluar lagi deh. Loh, keset belum dimasukin. Aduh, capek deh. Makin gak cocok kau dengan suamimu. Makin gak cocok kau dengan istrimu. Itulah yang paling cocok. Caranya gimana? Pakai kacamata Tuhan. Apa yang dipertemukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia. Sama saya harga mati nggak boleh cerai. Sekalipun, walaupun malah. Sekalipun istriku cerewet, aku tetap sayang sama dia. Kemungkinan ibu-ibu si homilin lebih cerewet dari Anda. Kemungkinan. Tapi nggak ada kemungkinan, saya ulang, nggak ada kemungkinan cerewet dia punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Cius, nggak ada kemungkinan. Walaupun ditambah lagi, istri saya itu lambat. Suatu kali saya mimpin seminar di Bali 5 hari. Mendarat di Ngurah Rai, dijemput kami, handphone diaktifkan. Tiba-tiba berdering. Cide meninggal, tahu Cide? Cici paling gede. Meninggal. Oh, balik. Ma, ayo kita beli tiket, kau pulang. Dia berangkat pulang sampai di sini. Kemudian malamnya dibilang, Pak, Cide dikuburkan 7 hari di rumah duka baru dikuburkan. Oh gitu. Karena ini mari kamu nyusul lagi ke Bali, besok pagi. Iya Pak, iya Pak. Besok pagi telepon. Ma dari mana? Udah di lounge Pak. Oke. Berapa lama lagi pesawatnya? 1,5 jam lagi. Oke. Ma tolong dengar ya, kalau boarding dengar ya Ma ya. Nanti pas Mama boarding telepon saya supaya diatur jemputan. Iya Pak, iya Pak. Ma tolong ya. Iya Pak. Ma tolong. Papa nggak percaya. Bukan nggak percaya. Sayang banget gua sama lu. Ayo. 1 jam nggak ditelepon. 1,5 jam nggak ditelepon. Saya telepon nggak diangkat. Saya telepon diangkat. Lu mah kok bulan. Pak, aku ditinggalin pesawat. Aduh. Ma, nggak ada ditinggalin pesawat. Mama yang ninggalkan pesawat. Mama kemana? Iya, 10 menit mau masuk pesawat, aku ke toilet. Aduh. Iya Mama yang ninggalin pesawat, bukan pesawat yang ninggalin Mama. Mama itu memang cocok sekali sama saya. Cocok sekali. Itulah si homilin. Ketika kebenaran ini saya beritakan kepada mahasiswa. Jadi iman itu tanpa syarat. Hai suami, kasihlah istrimu, nggak boleh berubah. Biarpun nanti istrimu menjengkelkan. Biarpun istrimu udah cerewet, lambat lagi, tetap nggak ada alasan. Kasihlah istrimu, tetap nggak boleh berubah. Itu penghormatan kita kepada firman Tuhan. Tiba-tiba ada mahasiswa tanya. Saya kaget pertanyaannya. Maaf Pak Pendeta. Iya Pak. Kalau istri Bapak nyeleweng gimana? Kaget saya. Maksudmu? Ya kalau istri Bapak nyeleweng. Sakit sekali saya.
Kalau istri saya nyeleweng, sakit sekali saya. Nggak kebayang rasanya. Tapi saya tanya kamu, saya bilang. Istri saya nyeleweng, dosa nggak? Dosa. Kalau dia dosa, hebat nggak dosanya? Membuat saya korbankan ketaatan sama Tuhan. Maksud Bapak apa? Tuhan bilang, hai suami kasihlah istrimu. Iya, saya korbankan itu. Sekali-kali tidak. Walaupun tidak mudah, catat baik-baik saya bilang. Biarpun istriku nyeleweng, aku tetap mengasihi dia. Karena aku mengasihi dia, bukan respon saya terhadap kelakuan dia. Saya mengasihi dia karena respon taat saya sama Tuhan harga mati. Saya ajarkan Anda Kristen yang benar. Harga mati. Suamimu bagaimanapun ibu-ibu, tetap kau tunduk sama suami. Loh kalau suamiku kasar, jangan kekasaran suami membuat kau korbankan ketaatanmu sama Tuhan. Udah kasar Pak Pendeta, gajinya nggak dibagi, nggak dikasih sama saya. Walaupun saya tidak excuse dengan laki-laki seperti ini. Laki-laki seperti ini bodoh dan bodoh. Tapi jangan kau korbankan ketaatanmu sama Allah karena kelakuan buruk suamimu. Terlalu kau hormati kelakuan buruk suamimu, gara-gara dia kau nggak mau digembalakan Tuhan. Apa arti digembalakan Tuhan? Mau taat sama Tuhan. Pak Pendeta kalau dia nyeleweng, sekali-kali itu buruk kelakuannya. Itu busuk sekali kalau nyeleweng. Tapi ibu, apakah gara-gara suami menyeleweng, hai istri tunduk pada suami batal? Hebat sekali kelakuan suamimu itu. Terlalu berbobot, terlalu kau hormati kelakuan suamimu. Sampai kau korbankan ketaatan sama Tuhan. Bapak Ibu, taatlah sama Tuhan tanpa syarat. Itu kau menunjukkan memang Yesus segalanya. Masalahnya, sudah suka enggak kau dengan kesukaan Tuhan? Itu masalahnya. Mulailah setiap perkara yang kecil. Capek enggak capek, ngantuk enggak ngantuk, baca Alkitab tiap hari. Mulailah setia itu. Mulailah setiap perkara yang kecil. Jangan balas kejahatan suamimu, istrimu. Marah suamimu, marah istrimu, jangan balas. Mulai setiap perkara yang kecil. Karena hidup ini kita akan bertanggungjawabkan kepada Allah. Sama saya, harga mati taat sama Tuhan. Sekalipun, walaupun malah. Makanya, Yesus taat kepada Allah Bapa jauh lebih berat daripada taat Abraham kepada Allah Bapa. Yesus setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Kata-kata itu menunjukkan berat sekali dia. Kenapa? Yesus dengan Allah Bapa dari kekal, karena dia tidak punya titik awal. Dari kekal, nggak pernah pisah. Tapi demi engkau dan saya, dia relakan pisah dengan Bapa di surga. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Demi keselamatan engkau dan saya. Jauh lebih berat daripada Abraham memotong anaknya. Bapak Ibu bagian akhir catat baik-baik. Mana lebih berat? Motong anak atau mengasihi istri? Lebih berat memotong anak Bapak Ibu. Maka yang disuruh Tuhan kepada kita nggak mungkin lagi motong anak. Hanya Abraham itu. Kalau Tuhan bilang sama saya, Ridwan anak lu kan dua. Si Aseng Huta Barat dengan si Amoy Huta Barat. Iya kenapa Tuhan? Ambil dari Bandung. Bawa ke parkiran Pondok Indah. Potong. Nggak mau Tuhan. Potong. Nggak mau. Potong. Nggak mau. Tetap saya bilang nggak mau. Makanya suara itu nggak pernah datang ke saya. Mungkin ke lo ya. Ke saya nggak. Tapi kalau Tuhan bilang, Ridwan kau berkhotbah di Jepang. Kau terus khotbah di Australia. Iya Tuhan kenapa? Banyak persembahanmu kan? Benar Tuhan. Sebagian besar potong. Kasih hamba Tuhan berdalam. Saya lakukan Tuhan. Kami tidak pernah memperkaya diri dengan pelayanan. Kami sedang mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau motong anak, saya nggak mau. Pokoknya nggak mau. Disuruh Tuhan bagaimana? Nggak mau. Makanya suara itu nggak pernah datang ke saya. Makanya Bapak Ibu ini penting sekali
Anda taat yang kecil-kecil. Yang makin berat, makin gak cocok sama Anda, itu cocok. Buang cara sudut pandang yang lama. Penutup. Makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu, makin bangga kamu. Itu kata Alkitab. Ada 2 ibu, ada berapa ibu? 2 ibu. Anak mereka satu sekolah di SMA. Tolong perhatikan baik-baik. Satu sekolah SMA. Mereka lulus dua-duanya. Dua-duanya cari perguruan tinggi. Halo, saya tanya Anda. Yang satu masuk Harvard University. Pernah dengar Harvard? Jujur, berat gak masuk situ? Sulit gak? Kuliahnya sulit gak? Dapat gelarnya sulit gak? Serba sulit. Yang satu anak, ibu yang satu lagi, ibu yang kedua, masuk di UBT. Pernah dengar UBT? Boleh saya dramatis sedikit ya? Universitas baru terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang dapat gelarnya. Jujur, ibu yang mana bangga terhadap anaknya? Tolong jawab. Ibu yang mana? Harvard. Padahal anaknya penuh kesulitan. Bu, anak ibu kuliah di mana? Di Harvard dong. Bangga dia. Padahal anaknya penuh kesulitan. Kalau ibu yang lain? Kalau ibu? UBT. Yang jelas bu? UBT. Di mana? Minder dia. Ngerti? Halo, makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu. Bangga Tuhan. Karena lu lagi di Harvard. Amin. Maka mengucap syukurlah dalam, jangan bohong loh. Bersukacita serentak. Karena kesulitan tidak pernah menghilangkan sukacita kita. Malah makin sulit, makin berat, makin sukacita. Ubah paradigma tatanan Anda. Maka penutup, orang benar tidak mengejar berkat. Orang benar dikejar berkat. Orang benar tidak mengejar kesembuhan. Orang benar dikejar kesembuhan. Maka jangan fokuskan lagi diri Anda kepada berkat. Itu nyanyian kita pertama. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berikutnya. Mana kata keterangan waktu? Sempat. Sempat itu sebentar atau selama-lamanya? Kagumlah kesembuhan sebentar. Sempat. Kagumlah kekayaan sebentar. Tapi pada perintah Tuhan, kagumlah sampai mati. Karena perintah Tuhan yang membuat kita taat. Perintah Tuhan yang bisa merubah kelakuan kita. Perintah Tuhan yang bisa buat kita kudus dan benar. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.